Halo guys, welcome back to my channel, Friendly Flex. Dan pada kesempatan kali ini, video pertama gue atau perdana setelah 8 bulan lamanya, gue akan bikin ulang video gue mengenai cara menghitung kalori. Dan supaya lebih spesifiknya akan gue bagi dari part per part, jadi part 1, part 2. Jadi part 1 ini akan gue bahas spesifik mengenai cara mengetahui atau cara mencari TDEE atau total kalori yang kalian bakar per harinya. Sedangkan part 2 mengenai cara menghitung makro dan sebagainya. Oke, jadi apa itu kalori? Sederhananya, kalori adalah satuan unit energi. Baik itu yang energi dipakai maupun energi yang masuk alias makan. Oke, kalau misalnya dipakai itu alias kita membakar kalori, kalau yang masuk itu alias kita memakan atau masukkan kalori dalam tubuh berupa dalam makanan dan minuman. Otomatis, segala makanan dan minuman kita makan mengandung kalori. Kecuali kayak misalnya air putih. Air putih itu nggak mengandung kalori, kecuali air putih lu taruh gula atau detox buah-buahan dan lain-lain. Maka jelas ada kalorinya. Terus kenapa kita butuh kalori? Simpelnya, hubungan kalori dengan tubuh itu ibarat mobil dengan atau kendaraan dengan bahan bakar. Baik itu bensin, listrik, dan sebagainya. Tanpa bahan bakar, kendaraan nggak ada yang bisa bergerak. Ibarat seperti tubuh. Nggak cuma kita butuh kalori hanya karena supaya kita bisa bergerak dan aktif dan semangat, tapi semua kinerja organ dari kinerja otak, pencernaan, jantung, semuanya itu butuh membakar kalori. Bahkan saat kita bernafas, saat gue ngobrol sekarang, kita membakar kalori. Tanpa kalori, kita nggak mungkin bisa beraktivitas, bahkan nggak bisa hidup. Lalu, kenapa kita harus hitung kalori? Kalau kita nggak hitung kalori alias memakai intuisi atau pakai perasaan yang merupakan jurus rata-rata orang pemula atau beginner, maka kalian akan sangat amat kesulitan dalam men-track performa atau progres ke depannya, baik saat bulking, cutting, alias dalam saat masa gaining, atau fat loss, weight loss, dan sebagainya. Serta, kalau kalian nggak menghitung kalori, kalian otomatis dalam pemilihan makanan pasti kalian akan strict banget. Kenapa? Karena kalau kalian bisa menghitung kalori, maka kalian jelas akan bisa lebih fleksibel. Selama memenuhi target kalori harian, maka goals kalian akan tercapai terlepas kalian makan snack ini, snack itu. Jadi, kalau misalnya kalian nggak tahu sama sekali cara hitung kalori, baik itu kalori asupan maupun kalori yang dibakar, dan misalnya kalian pengen naikin berat badan atau turunin berat badan, maka biasanya antara ada dua potensi. Misalnya saat gaining, kalian nggak naik-naik berat badannya, mungkin kayak gue udah makan banyak deh bro, tapi lu nggak hitung kalori dan banyaknya lu itu belum mencapai surplus atau di atas total kalori yang kalian bakar. Kedua, kalian naik tapi sangat cepet, drastis, alias surplusnya berlebihan, misalnya di surplus 500 ke atas. Dan ketika kalian ingin kurangin dikit, ternyata kuranginnya kebanyakan, akhirnya nggak surplus lagi, malah maintenance atau defisit dan sebagainya. Jadi sulit banget. Kedua, kalau saat kalian cutting, kalian bisa nggak turun-turun, padahal kayak ibarat kayak kebalikannya. Kayak gue udah makan sedikit-dikitnya deh bro. Sedikitnya lu itu belum termasuk defisit. Dan bisa aja lu rata-rata makannya itu processed foods. Atau misalnya goreng-gorengan yang minyaknya itu sangat banyak. Yang as we know, fat itu 1 gram fat 9 kalori, which is paling besar di antara dua makro lainnya, yaitu protein dan karbohidrat. Cuman untuk lebih lengkapnya akan gue bahas di part 2. Lalu hal kedua, ketika kalian fokus cutting, maka juga ada dua potensi. Pertama, kalian nggak turun dengan alasan, bro, kayaknya gue udah makan sedikit-dikitnya deh. Tapi ingat, sedikit-dikitnya lu itu belum tentu defisit, alias belum tentu makan di bawah dari total kalori yang kalian bakar per harinya. Kedua, kalian turun, tapi sangat amat cepat dan signifikan. Loh, emang kenapa bro kalau cepat dan signifikan? Kan bagus, kalau cepat kan goalnya lebih cepat tercapai. Well, kalau kalian gak peduli untuk memaintain massa otot, gak peduli untuk kesehatan jangka panjang seperti hormonal issues dan sebagainya, silahkan. Tapi buat kita yang peduli massa otot, memaintain massa otot, maka kita mau bersifat trackable, defisitnya alias bisa di-track, alias gak terlalu defisit atau terlalu severe, misalnya 1000 kalori. Yes, makan 1000 kalori untuk kebanyakan orang, apalagi pria, itu jelas sangat cepat penurunannya. Tapi untuk memaintain massa otot akan susah dan bisa at some point or at some degree mustahil untuk bisa memaintain massa otot seoptimal mungkin, terlebih jika semakin tinggi massa otot yang dimiliki tubuh seorang individu. Lalu juga rentan terhadap kesehatan, misalnya hormonal issues dan sebagainya. Dan trust me, lu nggak mau mendapati perasaan seperti hormonal issues-nya terganggu, psikologis terganggu, ini itu banyak banget masalah-masalah akan terjadi ketika lu konsumsi kalori terlalu rendah. Jadi itu alasan dasar kenapa penting bagi kita untuk hitung kalori, terutama buat kita yang fokus
untuk mengubah, selain mengubah pola hidup which is good, tapi juga mengubah penampilan kita secara fisik. That's important. In order to achieve fisik yang kita mau, pasti kita mau nggak mau harus menghitung kalori kita, karena itu akan mendukung optimalitas dalam jangka panjang. Sekarang kita masuk ke total kalori yang kita bakar per harinya, atau kita kenal sebagai Total Daily Energy Expenditure, atau disingkat sebagai TDEE. Mungkin udah sering dengar di channel-channel lain seperti Brody Balo dan lain-lain, which is sangat amat bagus dan sangat amat gue sarankan untuk kalian nonton. Oke? Tapi TDEE itu apa sih, atau Total Daily Energy Expenditure itu apa sih? Kita pernah dengar? Jadi, TDEE merupakan total kalori yang tubuh kita bakar dalam sehari, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Itu secara kasarnya. Oke? Jadi, ketika kita tahu total kalori yang kita bakar per harinya, itu akan sangat amat memudahkan kita dalam mencapai goal kita. Misalnya kita ingin bulking atau menambah berat badan dan mengoptimalisasi muscle growth, maka kita harus di kalori surplus, which is kita makan di atas TDEE kita, atau makan di atas total kalori yang kita bakar, sehingga kita berada dalam keadaan surplus. Tapi ketika kita ingin menurunkan berat badan atau weight loss or fat loss, kita perlu berada dalam keadaan defisit, which is di bawah TDEE atau berada di bawah total kalori yang kita makan dalam satu hari. Jadi misalnya, kalau TDEE kita dalam sehari itu 2500, maka untuk bulking kita harus makan di atas 2500, untuk cutting kita harus makan di bawah 2500. As simple as that. Tapi mengenai range-nya, gimana cara bulking optimal atau cutting optimal mulai progresi per minggu itu pasti akan gue jelasin, tapi di part-part berikutnya, nggak akan di sini. Kalau gue gabung semua di sini, percayalah videonya akan menjadi 1 jam lamanya. Oke, berikutnya tentang bagaimana atau rumusnya atau sumbernya cara menghitung TDEE kita. Mungkin kalian udah pernah nonton di YouTube channel lain, atau YouTube channel lama gue, atau video lama gue sebelumnya yang tentang cara menghitung kalori, atau misal lihat di Instagram, influencer, dan lainnya. Biasa mereka akan merekomendasikan website atau rumus untuk menjadikan sebagai patokan awal, terutama pemula, untuk mengetahui ranah TDEE-nya. Bisa di tdecalculator.net, bisa di Mifflin St. John, bisa di Harris-Benedict Equation, dan lain-lainnya. Cuman untuk 3 rumus ini akan gue cantumkan di description di bawah. Tapi perlu sangat amat diingat sampai akhir hayat, bahwa tidak ada satupun rumus yang dapat mengestimasi secara eksak atau akurat 100% mengenai total kalori yang kita bakar per harinya. Sampai sekarang, sampai detik ini, gak ada satupun rumus yang bisa. Gak mungkin bisa. Satu-satunya cara untuk optimalisasi atau mengestimasi secara garis besar supaya lebih akurat, bukan akurat 100%, tapi lebih akurat, pada akhirnya adalah trial dan error. Sedangkan rumus ini hanya patokan, alias bisa aja melenceng lebih besar, alias bisa melenceng lebih kecil. Jadi pada akhirnya kita harus trial error sendiri ke depannya. Jadi, kalau misalnya kalian udah hitung nih TDEE-nya, dan ternyata rata-rata semuanya itu di area kurang lebih 2600-2700. Let's say 2700. Dan ternyata pas 1-2 minggu lu terapin di 2700, lu mengalami kenaikan kurang lebih 0,7 kilo. Itu menandakan bahwa pada kenyataannya TDEE lu itu lebih rendah dari 2700. Berdasarkan kecepatan penambahan berat badan, kurang lebih secara kasar aja ya, 200-300 kalori. Semakin cepat, semakin agresif kenaikan, kurangin semakin besar. Mungkin bisa mendekati 300, 400, or even 500 calories. Oke, dan kalian observasi kembali di minggu berikutnya. Kebalikannya, jika kalian mendapati tubuh kalian mengalami penurunan berat badan di kalori 2700, maka ternyata keadaan TDEE kalian pada aslinya itu di atas 2700. Maka silakan tambahkan sesuai dengan tingkat agresif penurunannya. Oke? Dan kalian tentunya harus observasi kembali di minggu-minggu berikutnya. Pada kenyataannya, TDEE kita itu, atau maintenance, atau titik maintenance kita, basically. Karena pada kenyataannya kalau kita makan setara TDEE, alias yang kita makan itu setara dengan kalori kita bakar, pasti berat badan kita bakal stabil. Karena yang keluar dan masuk itu sama, bukan lebih tinggi, lebih rendah. Oke? But, pada kenyataannya, banyak faktor yang dapat mempengaruhi TDEE kita. Dan gue akan jelasin 2 faktor utama. Faktor pertama adalah riwayat diet. Mengenai riwayat diet, let's say kita ambil contoh si Budi. Si Budi itu 1 minggu lalu baru selesai cutting. Dan ternyata si Budi itu
pas cutting nggak ngerti cara menghitung kalori, alias dia makan hantem serendah-rendahnya. Let's say dia makan 1000 kalori, or even di bawah 1000 kalori. Pada kenyataannya, mau itu defisit parah atau enggak, atau defisit terukur, pada kenyataannya, metabolic rate kita, atau rate metabolisme kita, atau TDE kita akan semakin menurun. Semakin menurun karena tubuh itu punya inisiatif untuk menyesuaikan dengan energi yang kita makan. Sehingga ibarat tidak boros, sehingga bisa lebih hemat energi. Itu memang keadaan yang dimiliki oleh tubuh. Jadi kita nggak bisa ganggu-gugat. Itu ibaratnya udah kodrat dari pencipta. Sehingga at some point, misalnya TDE kita 2500. Dan seminggu, 2 minggu, 3 minggu pertama kita makan di 2000, kita mendapati berat badan kita senantiasa menurun. But at some point, penurunan akan semakin melambat karena TDE akan semakin mendekati intake kita di 2000, sehingga at some point, TDE akan, atau metabolic rate kita akan setara, relatif setara dengan asupan yang kita makan, yaitu 2000 dengan 2000, relatif stabil. Sehingga mau nggak mau, ada 2 cara supaya tetap turun berat badannya. Kita naikin aktivitas kita, activity level, seperti kita misalnya tambah volume atau tambah intensitas latihan, atau misalnya tambah dengan cardio, atau kita meningkatkan aktivitas fisik di luar latihan, seperti kita jadi banyak gerak atau banyak jalan, kerja naik tangga, turun tangga daripada lift atau eskalator. Lalu kedua, kita turunkan asupan kita jadi lebih defisit, sehingga kita bisa menciptakan gap lagi antara yang keluar dan antara yang masuk. But that's the thing, itulah namanya metabolic adaptation. Tubuh kita akan senantiasa menyesuaikan dengan apa yang kita makan. Semakin dikit, maka dia akan berinisiatif untuk menurunkan kalori yang kita bakar. Sehingga secara psikologis, kita akan juga lebih cenderung lebih lemas, dan kita nggak mau beraktivitas, lebih malas, which is itu salah satu bagian dari rencana tubuh dan otak kita. Oke, lalu juga karena otak kita udah berinisiatif menjadi lebih non-aktif, kita tentunya total kalori dibakar dari NEAT, yaitu non-exercise activity thermogenesis, atau total kalori kita bakar di luar latihan akan menjadi lebih sedikit. Jadi kita lebih malas gerak, kita jadi lebih pengen banyak tidur, dan sebagainya. But setelah kalian defisit, jika minggu depannya kalian langsung kembali ke maintenance or even surplus sedikit, maka tenang aja, metabolic rate kalian akan pelan-pelan naik kembali. Oke, which is tapi itu butuh waktu, jadi nggak mungkin besoknya lu naik ke maintenance, metabolic langsung naik ke maintenance. Nggak secepat itu, butuh proses, butuh waktu. Tapi senantiasa akan kembali ke titik yang tertinggi lagi dibanding titik terendah sebelum selesai cutting. Lalu faktor 2, komposisi badan. Misalnya, si A dan si B itu sama-sama memiliki berat badan 70 kilo, tingginya 170, lalu sama-sama latihan 6 kali seminggu. Oke, anggap aja programnya itu semuanya sama. Oke, anggap aja mereka itu kembaran lah, misalnya kembaran, jadi semua aktivitasnya sama. Dan pas dihitung TDE-nya, kurang lebih pasti mereka sama dong, karena data yang sama. Jadi kurang lebih TDE katanya 2500. Tapi ternyata si A TDE-nya kurang lebih di 2600, which is beda 100 doang. Masih normal karena nggak ada TDE atau rumus kalkulator yang akurat. Tapi si B ternyata TDE di 3100. Kenapa? Karena komposisi badannya berbeda. Kemungkinan besar si B itu memiliki komposisi massa otot dalam tubuhnya lebih tinggi dibanding komposisi massa otot si A. Pada kenyataannya, 1 kg massa otot dapat membakar kalori lebih banyak dibanding 1 kg lemak. Namun rate-nya itu, perbedaan pembakaran kalori itu nggak akan signifikan. Tapi jika dari tahun ke tahun massa otot sekian menambah berapa gram, kilo, berapa kilogram terus kilo lagi naik terus, maka tentu perbedaannya akan semakin signifikan. Gue kasih contoh pribadi gue. Tahun 2017, waktu itu sebelum gue mulai prep buat kompetisi, gue hitung TDE gue saat keadaan masih surplus. TDE gue di berat 80 kilo dan tinggi 175 cm. TDE gue adalah 2700, kurang lebih 2700 kalori. Sekarang, maksudnya di tahun 2020, pas gue masih bulking sebelum cutting lagi, gue hitung lagi di keadaan yang sama, yaitu 80 kilo dan tinggi 175, dan sama-sama latihan 6 kali seminggu. Dan intensitas dan volume gak terlalu berbeda. Dan setelah gue hitung TDE gue observasi selama 3-4 minggu dengan average weekly, TDE gue adalah di 3600, which is beda 900 kalori dari TDE gue di tahun 2017. Hal ini dikarenakan juga, mungkin aktivitas gue di luar
kegiatan olahraga bisa lebih aktif dikit dan sebagainya, tapi nggak akan terlalu signifikan dibanding penambahan massa otot gue dari 2017 sampai 2020. Karena seiring kita progresif, seiring kita menambah massa otot, seiring waktu dalam jangka panjang, itu akan sangat mempengaruhi TDEE kita. Sehingga dengan menambah massa otot, itu dapat dibilang sebagai investasi. Investasi dalam jangka panjang, sehingga misalnya ketika kita pingin defisit lagi, kita itu nggak perlu makan terlalu rendah, which is sekarang kalau gue defisit, gue makan di 3.500 aja itu defisit, which is mostly buat orang-orang itu 3.500 itu masih surplus banget. Buat gue sekarang udah defisit. Itulah gunanya kita menambah massa otot. Jadi sekian tutorial gue atau edukasi singkat gue. Sebenarnya nggak singkat sih, gue yakin pas gue edit videonya pasti panjang banget videonya, mengenai cara menghitung kalori dari sisi TDEE atau total kalori yang kita bakar perharinya. Dan di part 2 akan gue jelasin tentang makro, cara menghitung kebutuhan protein, karbohidrat, dan fat atau lemak. Sehingga gue harap di part 1 ini, part 1 nutrisi tentang TDEE ini dapat bermanfaat buat kalian. Dan maaf kalau kalian video panjang, karena gue dari kemarin juga udah bilang video gue yang di YouTube mulai dari sekarang itu bakal panjang-panjang, karena akan gue menjelaskan penjelasan yang gue nggak bisa gue jelasin secara full di Instagram, oke? Jadi semoga video gue kali ini bermanfaat banget buat kalian. Dan jika ada pertanyaan, tolong tanyakan langsung di komen YouTube bawah atau DM gue langsung di Instagram, oke? So thank you udah nonton. I'll see you soon guys on the next part, which is part 2 tentang makro. Bye.